stabilitas dan transformasi nasional. Saya kira ini sangat tepat. Hadir juga Panglima TNI. Minta maaf karena pakaian preman kelihatan kayak bankir. Kapolri hadir nggak Kapolri? Oh Kapolri. Waduh. Kalau ada Panglima TNI Kapolri saya merasa aman. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa. Ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi. Karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini, artinya semangat cinta tanah air. Karena kalau ada kesadaran sinergi dan ada pemahaman bahwa stabilitas yang akan memungkinkan transformasi suatu bangsa, berarti kita berada dalam kondisi yang kuat. Karena apa? Karena memang bangsa kita, negara kita, Indonesia, memang diberi suatu karunia. Saya ulangi, bukan satu, diberi karunia yang terus menerus, yang luar biasa. Saya baru saja pulang dari suatu lawatan cukup lama dan cukup intensif. 16 hari, kalau dipotong perjalanan bisa dikatakan total perjalanan ya mungkin 48 jam lebih. Dan saya hadir untuk pertama kali dalam KTT APEC, menemui pelaku-pelaku ekonomi, pemimpin-pemimpin ekonomi Asia Pasifik, tapi hadir juga banyak undangan dari tempat lain, hadir juga pelaku-pelaku ekonomi dari kawasan lain, kemudian di G20, tapi hadir juga selain negara G20, begitu banyak negara-negara lain. Saya jumpa di situ juga pimpinan Bank Dunia dan pimpinan blok-blok ekonomi. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia dalam posisi yang sungguh sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Hampir semua elemen.
mineral, tanaman, kekayaan laut yang dibutuhkan untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Dan hampir sudah menjadi konsensus pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Bahkan disebut negara keempat, kelima, ketujuh dunia. Kita faham kekayaan kita. Kita faham. Kita mengerti. Tapi banyak di antara kita yang sesungguhnya tidak menyadari apa efek, apa impact daripada kepemilikan kita terhadap sumber-sumber daya tersebut. Sumber daya dan mineral kritis yang dikatakan critical minerals yang dibutuhkan untuk negara industri teknologi tinggi. Karena itu pelaku-pelaku perbankan, terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum, atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan, memainkan peran yang sangat penting. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan, dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia, termasuk menteri-menteri dan menko-menko saya, termasuk tokoh-tokoh pemerintahan, tidak hanya masa sekarang, tapi masa-masa yang lewat. Kita berada di posisi ini karena keberhasilan pendahulu-pendahulu kita. Saudara-saudara sekalian, setiap saya keliling Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Karena saya hadir di KTT tersebut kurang 1 bulan berkuasa, kurang 1 bulan menjabat, saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Dan dalam forum ekonomi tersebut, kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Jangan terlalu sering tepuk tangan. Kampanye udah selesai. Jadi saudara-saudara, benar, ini serius. Saya tuh merasa sampai karena mereka begitu melihat ke Indonesia, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika, semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari Presiden Kongo, Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut, minta ke sini. Begitu Pak,
pemimpin Tanzania dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil. Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman. Saudara sekalian, kita perlu